Pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Hari ini aku mau kasih morning talk. Seperti biasa, kita lihat satu kartu dari deck yang ini untuk kira-kira bahan renungan untuk kita atau reminder untuk kita hari ini tuh apa. Satunya lagi dari deck yang lama, yang Divine Guidance. Coba lihat ya. Satu. Untuk yang baru ketemu channel aku, selamat datang. Nama aku Dame. Di sini aku setiap pagi, kalau tidak ada halangan, aku kasih morning talk. Morning talk itu aku ambil satu atau dua kartu kayak sekarang, terus aku lihat isinya apa, dan kita coba urai pesan dari kartu ini sebagai bahan renungan, sebagai reminder juga. Dan setiap minggu ada pesan semesta, bentuknya pick a card tapi sangat general. Kalau hari ini sempat, aku akan bikin untuk minggu pertama bulan April ya. Di sini ada travel, perjalanan ya. Let every aspect of this trip unfold in harmony. May divine order arrange and handle every detail. I'll be guided easily and follow the leads as they are shown. Oke. Jadi pasangannya sama negative self-talk. Ya. Jadi di sini ada dua nih. Travel, perjalanan secara fisik maupun perjalanan secara batin atau spiritual atau transformasi diri. Kita bahas satu-satu. Kalau perjalanan secara fisik, seandainya ada di antara teman-teman yang memang tidak bisa libur gitu ya, atau harus pergi pada saat sekarang ini, mungkin tidak punya pilihan lain kecuali pergi. Misalnya mungkin ada saudara yang membutuhkan kunjungan, atau kamu harus pulang ke rumah orang tua, atau kamu mungkin adalah tenaga medis yang memang saat ini dibutuhkan, atau siapapun teman-teman yang saat ini tidak bisa memilih untuk tinggal di rumah. Ini disarankan tetap jaga pikiran, terutama batin ya. Jadi memang keadaan sekarang kan sangat tidak menentu, tapi di sini dibilangnya biarkanlah. Ketika kita tidak punya pilihan, kan berarti kita harus melakukan hal tersebut, harus melakukan misalnya perjalanan ini. Kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, biarkanlah Tuhan yang menuntun di setiap langkah, di setiap keputusan. Karena kalau kita hanya mengandalkan diri kita, hanya mengandalkan fakta, kemudian logika, yang ada nanti hasilnya sangat negatif. Karena sehari-hari pun kita sudah dipaparkan oleh berita-berita yang negatif, yang cenderung menakutkan, cenderung mengkhawatirkan, dan belum lagi kita sendiri terhadap diri kita gimana. Apakah kita cukup friendly, apakah kita cukup bersahabat kepada diri sendiri, sehingga ketika ada hal-hal yang tidak enak dari luar, kita bisa shut down itu dan ngomong yang baik-baik sama diri kita. Nah, seandainya kita belum sampai di situ, belum punya keterampilan untuk menjadi sahabat yang baik untuk diri sendiri, disarankan selalu yakin bahwa meskipun mungkin kita tidak bisa melindungi diri, selalu yakin bahwa Tuhan akan melindungi kita. Atau misalnya tapi yakinnya bukan yakin yang buta ya, tapi gunakan intuisi itu. Gunakan intuisi itu, apakah memang harus pergi atau kamu memang harus diem di rumah gitu. Ya, jadinya kadang kalau memang di dalam bilang pergi dan disuruh bergerak, ya kita
harus turuti itu. Tapi kalau yang di dalam bilangnya jangan pergi, ya jangan pergi. Gitu. Jadi selalu pulangkan semua keputusan itu ke dalam nurani. Bawa lagi, sertakan Tuhan di dalam setiap keputusan. Karena kalau yang memutuskan adalah nurani, itu sudah pasti tidak salah. Dan yang kedua adalah perjalanan batin. Di momen yang sulit kayak gini, yang kayak kemarin aku bilang kayaknya ya di video yang kemarin, masa-masa ini sebenarnya kan kesempatan emas untuk secara kolektif bersama-sama terbangkitkan gitu loh. Secara kolektif sama-sama sadar. Kalau mau bilang mass awakening, lah inilah mass awakening. Mass awakening itu juga kita harus punya andil di situ. Jadi nggak cuman semesta aja yang membangkitkan, tapi kita sendiri memilih untuk bangkit gitu kan. Karena ada orang-orang yang sudah ditegur berkali-kali pun tidak mau bangkit. Jadi tetap ada andil dari kita, ketersediaan kita untuk berubah, untuk sadar. Nah, travel di sini artinya ada perubahan, ada pergeseran kesadaran, pergeseran kedewasaan, kematangan jiwa. Challenge-nya adalah si negative self-talk ini. Atau negative self-talk itu adalah kritis. Kalau kita suka mengkritik diri, membanding-bandingkan diri, ngejelek-jelekin diri sendiri, merasa tidak layak, merasa tidak sanggup, inilah dia si negative self-talk ini. Jadi jiwa kamu sudah mau berubah, sudah siap untuk menjadi lebih matang, sudah siap untuk naik level istilahnya, tapi si ego merasa tidak bisa. Si ego merasa tidak sanggup atau merasa males. Nggak usah lah gitu, kita kayak gini aja udah nyaman kok, ngapain sih nambah-nambah itu lagi kan, nambah beban atau nambah tanggung jawab dalam hidup. Karena pergeseran kesadaran ini juga berarti akan ada selain berkat, kemudian rezeki yang akan masuk yang baru lagi, tapi tanggung jawabnya pun juga akan semakin besar gitu. Jadi ya perjalanan ini apapun bentuknya, fisik maupun spiritual, penghalangnya cuman kita sendiri. Karena semesta itu selalu pengen kita ikut sama, maju bersama hidup, ikut bersama aliran keilahian yang sifatnya selalu maju dan maju. Tapi diri kita yang kecil ini seringkali nggak mau dibawa untuk maju, seringkali banyak sekali alasannya. Jadi akhirnya apa? Menyabotase pertumbuhan sendiri, menyabotase pertumbuhan kehidupan fisik, materi maupun spiritual. Nanti kalau misalnya kehidupannya begitu-begitu aja, kemudian jadinya kita protes, kita bilang hidup tidak adil atau Tuhan tidak sayang sama kita. Padahal bukannya hidup yang gak adil atau Tuhan tidak sayang, kitanya yang tidak mau ikut serta untuk berubah, ikut serta untuk do the work ya, berupaya untuk mengejar ketertinggalan dengan hidup itu. Karena yang tadi awal aku bilang, hidup hanya bisa membukakan pintu, kemudian menarik ya, menariknya pun juga lembut. Cuman kalau kita sendiri tidak mau angkat diri kita tidak mau melangkah, kita tidak mau melakukan pekerjaan yang sudah harusnya kita lakukan, itu nggak bisa gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Hambatan-hambatan yang kita temui untuk menjadi lebih baik lagi itu adanya cuma di diri kita sendiri, nggak ada di lingkungan luar. Itu tidak ada di orang tua, tidak ada di teman-teman, tidak ada di lingkungan masyarakat atau tetangga. Kalau kita sudah buat keputusan untuk berubah, tidak ada apapun di luar diri kita yang bisa menghalangi. Itu kalau tekadnya sudah kuat dan bulat. Jadi kalau selama ini masih terlalu banyak alasan, masih menyalahkan orang lain yang menghambat pertumbuhan kita, itu berarti tekad kamu belum cukup kuat. Berarti si negative self-talk-nya ini masih lebih besar daripada keinginan kamu untuk bertumbuh. Gitu ya. Jadi apapun
bentuknya disadari bahwa dia ada dalam diri kita, dan kadang-kadang halus, jadi pinter-pinterlah menangkap kata-kata negatif apa yang masih terus kita putar di dalam kepala, di dalam batin, sehingga perubahan hidup itu jadi sulit terjadi gitu. Itu aja untuk renungan hari ini. Mungkin habis ini aku akan bikin pick up card untuk pesan semesta di minggu pertama April. Thank you for watching. Dadah.